Mudik. Kata ini pasti udah familiar banget ya. Tapi pernah kepikiran gak sih kalau di balik semua tradisi pulang kampung ini sebenarnya ada mesin ekonomi raksasa yang lagi jalan? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana ritual tahunan ini tuh ladang bisnis yang super gede yang mungkin aja selama ini luput dari perhatian kita. Coba deh bayangin, pas kita lagi sibuk-sibuknya nyiapin mudik, di tengah semua kemacetan dan euforianya, ada peluang bisnis gede banget yang seringnya kelewat gitu aja. Nah ini nih yang mau kita kupas tuntas. Kita mulai dari masalah yang paling sering kita alamin yuk. Oke, yang pertama, logistik. Wah, ini sih drama tahunan kita semua ya kan? Mau dekat-dekat lebaran, kirim paket itu rasanya kayak main lotre, untung-untungan. Dan disitulah celah pertamanya kelihatan. Pasti familiar banget kan sama pertanyaan ini? Duh, paket lebaran gue kok telat melulu sih? Hehehe, ini udah jadi masalah klasik deh. Tapi ingat, buat pebisnis yang jeli, setiap masalah itu justru pintu masuk ke peluang baru. Nah, inilah yang namanya peak season atau musim puncak. Momen di mana semua jasa logistik itu kewalahan, paket numpuk, meledak jumlahnya, dan orang-orang pada nyari layanan kirim yang bisa diandalin. Permintaannya itu meroket. Nah, celah ini yang bisa banget kita manfaatin. Peluangnya juga praktis-praktis banget loh. Misalnya nih, kalian bisa jadi agen pengiriman di lingkungan kalian, atau nawarin jasa nge-packing yang super aman. Bisa juga bikin semacam layanan info, ngasih rekomendasi kurir mana aja sih yang masih oke pas liburan. Intinya simple, kita nawarin solusi buat masalah yang beneran ada dan dirasain banyak orang. Oke, dari urusan paket kita pindah ke urusan perut. Yap, kuliner. Coba ingat-ingat deh, setelah semingguan penuh makan rendang, opor, sambal goreng ati, biasanya ada perubahan besar nih di selera kita. Udah bisa ditebak banget kan polanya? Abis berhari-hari digempur opor dan rendang, orang-orang tuh mulai nyari yang seger-seger, yang enteng, yang lebih sehat. Kayak ada enek kolektif gitu sama makanan bersantan dan daging. Bener kan? Dan ini bukan asumsi loh ya. Ini tuh consumer insight yang kuat banget. Keinginan buat bersih-bersih atau detox setelah pesta makan besar lebaran itu, nah itu menciptakan pasar baru yang real dan gampang banget diprediksi. Artinya apa? Kalian bisa siapin dari sekarang. Bisnis salad buah, jus seger, atau bahkan catering sehat. Begitu lebaran kelar, langsung gas. Manfaatin aja aplikasi ojek online buat langsung nembak pasar yang lagi haus kesegaran ini. Momentumnya pas banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Peluang yang mungkin paling bikin kaget dari sisi cuannya. Yaitu bisnis dadakan di pinggir jalan jalur mudik. Modalnya kecil, tapi hasilnya, wah bisa gede banget. Terus modalnya berapa? Cuma sekitar 5 juta rupiah. Angka yang ya masih terjangkau lah buat banyak teman-teman UMKM. Makanya peluang ini tuh rasanya nyata banget, bukan angan-angan. Dan potensi untungnya, siap-siap ya, bisa sampai 20 juta rupiah. Cuma dalam satu musim mudik, itu kan balik modal 4 kali lipat. Gila kan? Pertanyaannya, kok bisa? Gimana caranya? Simple. Jual solusi buat masalah-masalah darurat pas lagi macet-macetnya. HP lobet, buka jasa ngecas. Ban bocor, siapin tambal ban. Lapar haus, jual minuman dingin sama cemilan. Intinya, kita datang pas orang lagi butuh-butuhnya. Nah, yang terakhir, kita geser ke dunia digital. Ini cocok banget buat kalian para content creator, terutama Gen Z. Mudik itu momen emas buat bikin konten yang bisa viral. Tapi, ada tantangannya sendiri nih. Ini nih dilemanya. Di satu sisi, pengen banget bikin konten estetik suasana kampung halaman buat sosmed. Tapi di sisi lain, ya nggak enak juga kalau dianggap nggak sopan atau asik sendiri pas lagi kumpul keluarga. Momennya kan langka. Solusinya ada di efisiensi dan komunikasi. Coba deh rencanain dulu mau ambil gambar apa aja. Terus pakai HP aja, nggak usah ribet bawa kamera gede biar nggak ganggu. Fokus ke momen-momen candid, yang natural. Dan yang paling penting, ngobrol sama keluarga. Bilang aja mau ngambil kenangan-kenangan sebentar. Ini kuncinya biar semua tetap nyaman dan kita tetap dapat konten bagus. Dan ingat, ini bukan cuma soal bikin video keren loh. Ini soal bangun personal brand. Pas kalian nge-share pengalaman mudik yang otentik, jujur apa adanya, itu tuh bakal ngebangun koneksi yang jauh lebih dalam sama audiens kalian. Jadi dari logistik, kuliner, bisnis pinggir jalan sampai konten digital, peluang itu beneran ada di mana-mana pas mudik.
pertanyaannya sekarang bukan lagi ada peluang nggak sih, tapi peluang mana nih yang mau kalian sikat? Selamat mencoba dan semoga cuan!